Alhamdulillah alladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh Masjid Quba yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Rata-rata saya perhatikan jamaah kita 60 ke atas. Yang anak mudanya kemana? Ini semuanya pada mencari sandaran kehidupan. Kayaknya jauh banget ya. Kalau saya minta ke sini nggak tega, takut pegel katanya. Sudah nggak apa-apa. Yang penting kita nikmati saja. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini berada di majlis yang mulia ini didoakan oleh ribuan malaikat. Mudah-mudahan yang hadir hari ini juga kemudian berinfak. Allah kirimkan 2 malaikat. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfikon khalafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak pada pagi hari ini khalafa, pahala yang berlipat ganda, gantinya. Sementara sebaliknya malaikat yang satu ngomong lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang hari ini tidak berinfak atau pelit, mumsikan talafa, diberikan kebangkrutan. Kalau didoakan malaikat, qabul enggak Pak? Qabul apa amin Pak? Qabul. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kemudahan dalam urusan, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan kekuatan iman Islam. Jamaah rahimakumullah, izinkan saya sebagai al-faqir ingin menyampaikan tentang tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. Jika masih memiliki waktu panjang, kita akan sampai kepada ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Di sini menggunakan kata an-nasun. U'budu, sembahlah. Rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelummu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kurang lebih seperti itu terjemahannya. Terjemahan lepasnya. Para mufassir memberikan satu pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tafsir Jalalain. Ini tafsir yang paling banyak digunakan di semua kalangan, termasuk kalangan pesantren yang masih muda-muda itu pakainya standarnya paling dasar Tafsir Jalalain.
Tafsir jalan lain menyebutkan bahwasanya surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 itu ditujukan kepada penduduk kota Mekah. Karena orang akan bertanya-tanya, Pak, diperintahkan u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, tapi menggunakan kata an-nasun. Kenapa tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu gitu? Karena ayat ini ditujukan kepada seluruhnya penduduk Mekah. Ini kata Jalaluddin As-Suyuti. Mereka diminta oleh Allah untuk mengesahkan Allah, gitu. Mengesahkan Allah. Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran juga mengatakan dengan perkataan yang sama juga sebetulnya, mirip-mirip lah gitu. Cuma lebih spesifik, Pak. At-Tabari menyebutkan ayat ini disebut dengan ya ayuhan nas, itu ditujukan kepada orang-orang musyrik di Mekah. Bahasa gitu. Kalau tadi kan orang-orang Mekah. Tapi kalau At-Tabari mengatakan orang-orang musyrik di Mekah. Orang-orang munafik di Mekah. Dan orang-orang munafikun di Madinah. Gitu Bapak sekalian. Kemudian lalu saya ikuti pendapat yang mana? Kalau saya cenderung pada pendapat Jalaluddin As-Suyuti. Sebab ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebelum hijrah. Sebelum hijrah, Pak. Walaupun Al-Qur'an surah Al-Baqarah ini termasuk kategori madaniyah gitu. Tetapi tidak seluruhnya ayat-ayat yang ada di Madaniyah itu seluruhnya turun di Madinah, tidak. Tetapi secara khitabnya itu ditujukan kepada orang-orang Mekah walaupun turun di Madinah. Nah, jamaah rahimakumullah, tidak bisa dipungkiri bahwa memang setelah Rasulullah hijrah ke Madinah itu banyak, Pak, tantangannya lebih berat ternyata. Kalau di Mekah Rasulullah berhadapan dengan orang kafir Quraisy itu benar-benar nyata, Pak. Tapi kalau di Madinah tantangannya kan lebih besar. Berhadapan dengan agama sebelumnya. Di situ ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, bahkan ada Majusi. Tambah lagi ada orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam padahal ingin membunuh Nabi. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia dalam hal ini adalah penduduk Mekah, untuk apa perintahnya? U'budu, menyembah Allah. Rabbakum. Nah, kalimat Bapak sekalian menggunakan Rabb. Rabb itu artinya apa, Pak? Tuhan. Kalau dalam konteks kita disebut dengan Tuhan. Kalau dalam aspek bahasa, Pak, Rabb itu bermakna pengatur, pengendali, pencipta, yang memberikan rizki. Itu Rabb. Gitu, Pak. Lain lagi dengan kata ilahun. Sehingga dalam ilmu tauhid ada istilah disebut dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah adalah istilah mengesahkan Allah atau meyakini bahwasanya Allah itu adalah pencipta yang mengatur rizki, gitu Pak, yang mengatur dan menata seluruh kehidupan kita.
posisi Saturnus di mana, posisi Taurus di mana, posisi Mars di mana, semua ditata oleh Allah Subhanahu wa taala dengan posisi dan orbitnya masing-masing. Itulah disebut dengan yang mengatur, Rabb. Gitu. Gitu Bapak sekalian. Jadi jelas Pak, ketika itu menurut sejarah orang-orang Mekah sudah bertuhankan, dia sebut dengan monoteis. Sudah Pak. Dari mana turunannya? Dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Gitu Bapak sekalian. Kenapa mesti menggunakan kata Rabbakum, Tuhanmu? Lalu dengan alasan apa? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Karena Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menyebut orang-orang sebelum Nabi ada, sebelum Islam datang, itu kan sering menyebutnya dengan apa Pak? Jahiliyah. Ya kan? Zaman jahiliyah. Dalam perspektif kita, ya, jahiliyah itu berarti bodoh, tidak bisa baca dan tulis. Perlu kita luruskan Bapak Ibu sekalian. Ada ibunya enggak Pak? Ada. Ini yang muda apa yang tua juga? Masya Allah. Pengennya yang muda ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi pemahaman jahiliyah di sini perlu diluruskan. Pemahaman tentang jahiliyah di sini adalah bukan berarti orang-orang sebelum Islam datang itu tidak bertuhan. Bertuhan Pak. Bukan berarti mereka tidak beradab. Punya Pak. Terutama ketika mereka bertemu dengan musafir. Wah, mereka sangat menghormati musafir. Mari Pak masuk. Kemudian dikasih kamar. Kemudian dikasih makan. Luar biasa. Hormatnya terhadap tamu. Sayangnya terhadap para musafir. Apakah mereka layak disebut dengan jahiliyah? Tidak. Lalu di mana indikator kejahilian mereka? Kejahilian mereka di sini adalah mereka sudah bertuhankan Allah, tetapi yang disembah bukan Allah. Ketika mereka ditanya, gitu, "Man rabbukum?" Siapa Tuhanmu? Mereka mengatakan, "Allahu Rabbi." Gitu. Allah itu Tuhanku. Gitu. Allah itu Tuhanku. Rabbi Allah, Tuhanku itu Allah. Gitu. Tapi dia pahami sebagai pencipta, sebagai yang mengatur, gitu, seluruh alam semesta ini Pak. Tapi ketika ditanya, man na'buduka, siapa yang kau sembah? Lalu mereka jawab apa? Lata, Uzat, Manat, Hubal. Loh, inilah Pak. Percaya kepada Allah, tapi yang disembah bukan Allah. Inilah indikator utama kejahilian mereka. Itu Bapak sekalian. Ya kan? Ketika ditanya siapa Tuhanmu? Rabbi Allah. Tapi ketika ditanya siapa yang kau sembah? Lata, Uzat, Manat, Hubal, dan patung-patung berhala-berhala lainnya. Banyak sekali itu. Ada ratusan jumlah patung-patung yang ada di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah. Siapa itu Pak Lata, Uzat, Manat, Hubal itu? Ternyata mereka-mereka adalah tokoh-tokoh dari nenek moyang mereka. Tokoh-tokoh nenek moyang mereka yang mereka anggap sebagai orang yang baik,
yang banyak memberikan keberkahan kepada mereka. Gitu Bapak sekalian. Itulah jahilnya mereka. Jahilnya mereka ada apa lagi? Merendahkan perempuan. Perempuan di mata mereka menjadi hina karena tidak bisa diajak perang. Bahkan dijadikan pelacur, pemuas nafsu saja. Dan rata-rata Pak, orang-orang jahiliyah dulu itu punya istri ratusan. Masya Allah. Itu Pak perempuan. Kalau mereka enggak mau, dilepas tuh perempuan, dia tawarin ke orang lain. Kalau udah bosan, digadai. Luar biasa. Ditinggal atau dikasih ke orang lain. Udah lo pakai dah gitu. Luar biasa. Rendah sekali derajat perempuan saat itu. Bahkan menurut riwayat, saya belum tahu Pak asal usul riwayat ini, yang mengatakan bahwasanya saat itu budaya mereka menguburkan anak perempuan yang masih kecil. Wallahi, saya al-fakir Pak, enggak belum begitu detail tentang riwayat ini. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa Umar pun pernah menguburkan anak kecilnya. Wallahi Pak, saya katakan ini fitnah. Ini fitnah. Enggak ada riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ada dugaan bahwa ini adalah disampaikan oleh musuh-musuh Islam, termasuk Syiah. Jadi menfitnah seorang Umar bin Khattab pernah menguburkan anak perempuannya. Silakan Bapak bisa cari secara urutan keturunan beliau, itu enggak ada yang dikuburkan. Seluruhnya ada dan dirawat oleh Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah rahimakumullah. Sampai sini paham ya Pak? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya ayuhan nas? Ditujukan kepada kaum musyrik di Mekah. Kemudian perintahnya apa? Menyembah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Kenapa disebut kalimat Rabb? Karena belum ada syariat, belum ada Islam. Hanya sebatas minta Allah untuk menyembahnya, mengesakannya, gitu. Itu saja permintaannya dulu. Belum ada syariat, belum ada perintah sholat, belum ada puasa, belum ada zakat, belum. Karena Nabi belum ada, gitu Pak. Seperti itu Bapak sekalian. Jadi kalau agama Nabi Ibrahim, tauhidnya beliau kan Hanif, sebagai orang yang Hanif. Hanifam muslimah. Sama Pak. Ajaran ini diwariskan kepada penduduk Mekah. Gitu Bapak sekalian. Tetapi melenceng. Lama-lama tidak ditauhidkan Allah Subhanahu wa taala, malah mereka menyembah patung-patung dan berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah atau di sekitar keliling Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur alam, memberikan rizki kepada siapapun, kepada semua makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sedikit pun dari hewan yang melata sekalipun kecuali Allah sudah tetapkan rizkinya. Pak, hewan apa yang paling malas tapi dapat rizki? Cicak Pak. Coba, apa usaha dia Pak? Ya kan, nungguin doang. Tapi tiba-tiba rizkinya datang. Gitu kan? Apa Pak? Datang seekor nyamuk, datang tuh Pak. Allah sudah atur rizkinya. Coba mikir lagi. Hewan di dalam tanah, cacing, makanannya apa? Tanah juga. Kan nggak mungkin Pak cacing keluar, kerja keras dulu, cari rizki. Kan enggak, dia tetap di dalam tanah. Begitupun sama. Ikan-ikan di lautan, siapa yang ngasih makan? Nelayan?
Tidak. Nelayan mah ngapa? Ngambilin doang, mancingin doang, nggak pernah ada habis-habisnya. Siapa yang ngatur semua itu? Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Ar-Razzaq. Kita lihat juga Pak, Bapak Ibu sekalian, sifat dari hewan-hewan yang ada di lautan semuanya apa Pak? Kanibal. Ya kan Pak? Kanibal. Yang paling besar memakan yang besar. Yang besar memakan yang sedang. Yang sedang memakan yang kecil. Yang kecil memakan yang kecil. Gitu kan? Yang kecil memakan yang paling halus. Sampai pada apa tuh Pak? Gagang-gangga gitu. Ya Allah. Diatur sedemikian rupa. Tambah lagi Pak. Atur lagi. Yang kecil-kecil produksinya banyak. Yang besar sedikit. Coba Bapak sekalian. Menurut informasi yang saya pahami, mungkin salah. Kalau salah mohon dimaafkan, diluruskan. Paus itu katanya per 5 tahun baru bisa lahiran. Itu pun 1. Ya Allah ya Rabbi. Sementara kalau Bapak lihat ikan teri ribuan bahkan jutaan, padahal kecil itu. Kenapa demikian Pak? Untuk keseimbangan. Keseimbangan Bapak Ibu sekalian. Karena tidak mungkin kita tiap hari makan ikan besar-besar, ikan paus Bapak gitu kan. Enggak mungkin juga. Karena kita makannya yang kecil-kecil, yang penting banyak gitu, bisa berbagi gitu. Coba Bapak sekalian bayangkan saja, makan teri, kita ke teri Medan cuma 1 biji. Kan enggak mungkin juga gitu. Pasti banyak gitu. Coba Bapak hitung dah kira-kira, Mama Saraup aja dimakan. Kan enggak mungkin gitu. Itulah Pak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang banyak itu yang dari kecil-kecil. Itu sudah bagian dari rumus hidup. Itu sunnatullah Pak. Sunnatullah. Bahkan andaikan saja tidak ada nelayan. Kemudian tidak ada ikan yang besar, tidak ada kanibalisme, yang terjadi apa Pak? Kepadatan penduduk di lautan. Iya kan? Overload. Sehingga pernah Pak terjadi, saking banyaknya populasi ikan jenis apa saya nggak tahu, sejenis tongkol kecil-kecil gitu. Itu sampai mereka apa Pak? Menyerahkan dirinya ke daratan untuk diambil oleh warga sekitar. Kenapa? Saking banyaknya populasi mereka. Karena nggak seimbang Bapak-Bapak sekalian. Inilah yang disebut dengan Rabb. Tauhid rububiyah. Allah yang mengatur seluruhnya. Allah yang mengatur seluruhnya termasuk rizki kita. Jadi kalau bicara rizki jangan khawatir Pak. Jangan risau, jangan gelisah. Allah sudah mengaturnya. Sesuai dengan porsinya. Gitu. Di dalam ilmu tauhid juga ada disebut dengan takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq? Takdir yang semua bergantung kepada kita. Seperti nasib Pak. Yang menentukan rizki memang Allah. Tapi yang mau kaya miskin siapa? Kita. Yang ingin senang dan melarat siapa? Kita Pak. Gitu Pak sekalian. Tergantung kepada kita. Kalau kamu ingin kaya, ingin sukses, ingin berhasil dalam usaha, kerja keras. Allah tetap akan menilai usahanya sampai sejauh mana. Makanya ada sebuah istilah, Allah lebih senang melihat prosesnya. Allah lebih menyukai usahanya. Bukan melihat pada endingnya. Gitu Pak. Tapi melihat kepada usaha. Sejauh mana kamu lakukan, Allah menilai, dikasih pahala, disitulah kita yang menentukan. Bukan berarti Allah tidak punya peran. Allah tetap menentukan itu. Tapi perubahan terjadi karena niat keras kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sementara tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwasanya yang patut disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala.
Gitu. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, u'budu termasuknya kategorinya adalah hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Jadi Bapak sekalian, dikuatkan lagi oleh At-Tabari, perintah menyembah di sini u'budu itu bukan menyembah dalam arti uluhiyah, tapi rububiyah. Gitu. Mengesahkan Allah. Gitu. Bukan menyembah. Nah, apalagi Pak indikator kejahilian mereka, Pak? Mereka melegalkan judi. Bapak sekalian, melegalkan judi. Kemudian apa lagi Bapak sekalian? Kejahilian mereka adalah melegalkan minuman keras. Bahkan mereka melegalkan tempat-tempat maksiat. Bahkan mereka memperjualbelikan budak. Masya Allah, ini kan jahiliyah banget Pak, gitu. Sementara mereka beragama tauhid, tapi tidak menyembahnya, ini kan kompleks kejahilian mereka. Gitu. Bahkan mereka menjadikan yang namanya perempuan-perempuan budak hitam itu, Bapak sekalian, itu terserah mereka. Mau diapakan kek, itu halal bagi mereka. Bahkan ada juga yang melakukan hubungan seksual di tempat itu Pak, di tempat perjudian. Bahkan taruhan mereka adalah istri-istri mereka. Ngomongin istri-istri Pak, banyak soalnya. Istri-istri mereka. Seringkali kalau kita nanya ketemu sama sahabat kita, "Hei, apa kabar ente?" "Baik." "Gimana kabar anak istri?" Ngomongnya begitu kan? Kabar anak istri. Kali-kali kita ngomong, "Gimana kabar istri-istri ente?" Kalau bicara anak-anak banyak Pak, anak-anak gitu kan. Tapi kalau istri cuma sekali gitu. Nah, itu. Kali-kali kan nanya, gimana kabar anak dan istri-istri ente? Nah gitu. Ditabokin kita. Gitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Inilah bejatnya jahiliyah mereka. Mereka itu bukan berarti nggak bisa baca dan tulis, tapi itulah indikator-indikator kejahilian mereka. Gitu. Mereka pintar tulis Pak. Khotnya bagus-bagus. Bahkan mereka orang-orang yang ahli dalam bidang syair. Masya Allah Pak. Bahkan syair-syair mereka atas dasar dari inspirasi mereka banyak mengandung unsur filosofis dan hikmah kehidupan. Bahkan syair-syair mereka itu dilombakan. Dilombakan Pak. Siapa yang memenuhi kriteria banyak hikmah di dalamnya dan bagus kalimatnya, yang juara, bahasa kita yang juara, yang dapat juara satu, pemenangnya, teksnya, teks syairnya ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah. Itu Bapak sekalian. Jadi posisi apa namanya? Kalau kita sekarang disebut dengan kiswah. Itu kan semuanya lafaz-lafaz Allah. Ayat-ayat Quran. Sebelumnya Pak, sebelum Islam datang, itu ditutupi oleh syair-syair Arab. Luar biasa Pak. Dan itu diakui sebagai peradaban yang tinggi. Mengalahkan filsafatnya Yunani. Betul Pak. Yunani ketika terpuruk. Sementara ketika itu pada abad ke-5 atau abad 4 ke-5, 4 sampai 5 Masehi, itu Mekah posisinya luar biasa peradabannya dalam aspek syairnya itu, Pak. Balagonya luar biasa. Makanya wajar Bapak-Bapak sekalian, Al-Qur'an turun dengan salah satu mukjizatnya. Apa Pak? Aspek bahasanya. Untuk apa? Melawan syair-syair Arab. Itu Bapak sekalian.
Jadi wajar juga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, ya untuk itu sebetulnya. Itu untuk itu. Ya wajar juga kalau umpama Allah menurunkan dengan bahasa Arab karena Nabi Muhammad orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Tapi yakin Pak bahwasanya Arab Al-Qur'an jelas sangat berbeda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Coba dulu lagi ya Pak. Bahasa Arab Al-Qur'an sangat berbeda dengan bahasa Arab orang Arab. Beda sekali. Ini disebut dengan i'zazul Quran, mukjizat Al-Quran fil lughah, dalam bahasanya. Insyaallah Pak. Ketika orang-orang kaum kafir musyrikin Mekah itu Pak tahu bahwa ada wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu mereka sudah menyadari Pak, syair-syair mereka sudah dikalahkan itu. Luar biasa maknanya. Mereka tahu itu Pak. Termasuk Umar bin Khattab. Gitu. Umar bin Khattab itu awalnya nggak tahu Pak, bagaimana sih isi wahyunya. Tapi ketika dia membaca surah Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha, menyadari ini teks enggak sembarang teks. Ini kalimat enggak sembarang kalimat. Ini luar biasa, mengalahkan semua syair-syair Arab. Ini bukan buatan manusia, ini buatan sang pencipta gitu. Menyadari akan hal itu, Umar langsung masuk Islam, Pak. Tapi ada sahabat lagi. Ada orang-orang lainnya dari bahkan paman-paman Nabi juga mengetahui tentang kemukjizatan Al-Qur'an dari aspek bahasanya. Mereka tahu tapi enggak mau gitu. Tahu itu sebagai wahyu Allah dan bukan buatan Nabi Muhammad, tapi mereka masih enggak mau gitu. Makanya kalimatnya dalam ayat yang berikutnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan, kalimatnya menggunakan raib, keraguan. Kenapa demikian Pak? Fitnah muncul ketika mereka yakin ini kayaknya bukan teks ini wahyu ini. Lalu apa yang mereka memfitnah Nabi? Apa diantaranya? Jangan-jangan ini buatan Nabi ini, buatan si Muhammad ini. Nah begitu Pak. Gitu. Wajar jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'tu bisurah, datangkan olehmu satu surah aja. Apa yang terjadi? Enggak ada yang bisa. Mereka udah bolak-balik, bikin lagi teks. Masih biasa, bikin lagi teks. Biasa. Mereka sadari itu Bapak-Bapak sekalian. Lalu kenapa mereka susah untuk masuk Islam? Karena mereka memiliki jabatan penting di dalam suku mereka. Bahkan Bapak-Bapak sekalian, indikator berikutnya adalah kejahilian mereka adalah suka perang antar suku. Dan kebetulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di antara suku-suku itu. Dari suku terbesar, diakui sebagai pemimpin dari seluruh suku-suku di Arab ketika itu, namanya Quraisy. Gitu Bapak sekalian. Andaikan saja nih kita berpikir begini, Nabi Muhammad lahir di suku terkecil, terendah, pengaruhnya apa gitu? Enggak ada Pak, enggak ada yang bisa melindungi. Enggak ada yang bisa melindungi. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dilindungi oleh paman-pamannya sebagai tokoh-tokoh Quraisy, sehingga terlindungi karena apa? Orang enggan untuk mengganggu paman-paman mereka, termasuk pamannya Nabi. Gitu Pak. Abu Thalib. Ya kan? Abu Thalib. Walaupun pada akhirnya masa hidupnya dia tidak masuk Islam. Ada orang bertanya ke saya gitu, Ustadz, statusnya Abu Thalib sebagai paman Nabi nanti neraka apa surga gitu. Neraka apa surga katanya. Nah ini jadi perdebatan, ikhtilaf para ulama.
Memang pada akhir hayatnya dia tidak masuk Islam, tapi selama dia hidup dia memiliki peran dalam Islam, membela Nabi Muhammad, meyakini itu ajaran yang benar. Tapi kenapa tidak masuk Islam? Sehingga ada ikhtilaf. Oh, itu masuk neraka, pasti itu qat'i, itu pasti masuk neraka. Ada juga yang mengatakan yang kedua, nanti tetap masuk neraka, masa-masa tauhidnya dia akan diberikan balasannya berupa surga. Allah alam bisawab. Tapi riwayat hadis mengatakan Bapak sekalian, siksaan yang diberikan Abu Thalib itu adalah siksaan yang paling ringan. Pak, Abu Thalib diberikan siksaan yang paling ringan. Apa Pak yang paling ringan? Yang paling ringan bagi Abu Thalib, ini menurut para ulama sebagiannya mengatakan adalah dia menginjak bara api dari kaki tembus ke otaknya. Itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Lalu bagaimana yang ringannya, yang super ringan atau sampai ya Allah? Itu yang paling ringan Pak. Nginjak bara api dari kaki, panasnya tembus ke otak sampai mendidih. Itu yang paling ringan Pak. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min zalik. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian menggunakan kalimat alladzi khalaqakum, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu gitu. Yang menciptakan dirinya sebagai manusia. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelummu sampai kepada masa Nabi Adam alaihi salam. Itu maksudnya Pak ayat ini. Jadi ayat ini adalah perintah untuk mengesahkan Allah, bukan malah menyembah atau disebut dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Hanya cukup mengesahkan saja, pengakuan saja gitu. Karena belum ada syariat ketika itu. Belum ada syariat. Lain halnya ketika Nabi Muhammad sudah menjadi seorang rasul pada usia kenabian 40 tahun, ada syariat. Nah, disitulah mulai ada proses, bukan lagi menggunakan kata Rabb, tapi lebih kepada ilahun, penyembahan sesuai dengan syariat. Cara menyembah Allah dengan sholat, gitu. Itu Bapak-Ibu sekalian. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Loh, kok kalimatnya ada menggunakan takwa? Sementara istilah takwa atau muttaqin apakah ada saat itu? Belum, Pak. Tetapi dalam definisi takwa itu ada tingkatannya, Pak. Boleh. Ada takwa yang paling rendah, Pak. Apa Pak? Definisinya sering dibacakan oleh para khatib. Intisalul awamirillah wa zinabu nawahi. Apa Pak takwa itu? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu saja. Nah, ketakwaan di sini ketika dalam konteks itu adalah itu, Pak. Hanya sebatas pada apa? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Apa perintahnya? Sembah, itu saja. Pengakuan saja. Mengesahkan Allah saja, itu saja permintaannya. Yang kedua, ada enggak larangannya? Ada. La tusyrik billah. Jangan sekutukan. Itu saja perintahnya. Karena belum ada syariat, belum ada istilah halal haram, enggak ada. Enggak ada Bapak sekalian. Itu yang terjadi. Loh, Ustadz ketika itu kan mereka sudah ada perjudian, sudah ada perzinahan. Gitu kan. Itu sebetulnya syariatnya sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Ya kan?
kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, udah ada syariatnya tuh, larangan berzina, larangan berjudi. Sudah ada, Pak. Sudah ada itu. Tapi karena persoalan tadi kebodohan mereka dalam hal itu, mereka malah justru melegalkan perjudian, melegalkan perzinahan gitu. Ini yang terjadi Bapak sekalian. La'allakum tattaqun di sini agar hanya sebatas pada mengesahkan Allah. Tinggalkan apa yang dilarang. Makanya menggunakan kalimat min qablikum, orang-orang sebelum kamu gitu. Itu Bapak sekalian. Loh, apa bukti syariatnya? Lah buktinya Nabi Lut umatnya bukan hanya zina, tapi sodom. Suka dengan satu jenis. Allah murka, diazab. Itu apakah bukan bagian dari larangan? Itu larangan, udah terbukti. Yang melanggar diazab oleh Allah gitu kan. Jelas kan? Nah, banyak kisah-kisah lainnya yang sudah membuktikan bahwasanya bagi mereka-mereka yang melanggar perintah Allah dalam hal yang sifatnya prinsipil, tadi tidak menyekutukannya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi konsep jahiliyahnya mereka. Sampai jam berapa Ustaz? Udah. Baik. Sudah suruk ya? Belum. Baik, nanti selesainya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit setelah suruk kita selesai saja kalau gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 21 ini adalah demikian, Pak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meminta umat-umat terdahulu bahkan pada saat Islam belum datang itu hanya cukup permintaannya mengesahkan Allah. Itu saja. Menggunakan kata Rabb. Allah yang sebagai pencipta. Itu Bapak sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Imam Al-Baghawi, kalau ada nyebutnya Al-Baghawi, dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil, mengutip dari pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang membedakan audiensi kalamullah berdasarkan pada pilihan diksinya. Kalimat ya ayyuhan nas memang itu gambaran tentang bahwa ini adalah ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat makiyah, Bang, makiyah. Nah, ditujukan pada penduduk Mekah. Sedangkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ditujukan kepada penduduk Madinah. Kalau kita hubungkan Bapak Ibu sekalian, dalam ulumul Quran ada istilah dengan makiyah dan madaniyah. Tetapi tidak semua ayat-ayat yang madaniyah itu hanya ditujukan kepada orang-orang Madinah. Tapi ada satu ayat yang ditujukan kepada orang-orang Mekah tapi kelompoknya madaniyah. Ini ada juga ayat yang turun di Mekah tapi sebetulnya kelompoknya kelompok madaniyah. Contoh, Pak. Contoh. Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan dan kemenangan. Gitu, Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia-manusia itu yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, terhadap dalam agama Allah. Afwaja, berbondong-bondong. Itu Bapak sekalian. Dalam konteksnya Bapak sekalian, memang betul ketika peristiwa Fathul Mekah itu orang-orang kafir Mekah itu pada masuk Islam afwaja, berbondong-bondong. Kalau gitu ayat ini enggak berlaku dong. Cuma berlaku saat itu saja. Jangan dulu. Sekarang Bapak Ibu sekalian, perhatikan dalam perkembangan Islam
kejadian pasca yang ledakan di hotel yang di Amerika tuh, WTC. Kemudian pasca terjadinya perang di Afghanistan. Kemudian kemarin perang di Palestina. Gambaran tentang betapa kuat akidah orang-orang Palestina. Itu berdampak pada apa? Orang-orang Eropa banyak masuk Islam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, menurut data dan fakta yang real, itu perkembangan Islam justru terjadi di negara-negara Eropa. Apakah ini bagian dari wara'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja? Bisa jadi. Karena proses kejadian itu bukan hanya untuk itu ayat itu, tapi suatu ketika akan terulang kembali dalam konteks yang berbeda-beda. Kan videonya tersebar tuh kan, banyak orang-orang yang masuk Islam. Luar biasa. Nah, jadi para mufassir menyepakati Bapak Ibu sekalian bahwasanya tidak semua ayat yang turun di Mekah hanya untuk Mekah. Gitu. Ayat itu apa, Pak? Ayat itu madaniyah, Pak. Kenapa disebut dengan madaniyah? Walaupun turun di Mekah gitu. Turunnya memang di Mekah, tapi terjadi di pasca hijrah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, Pak, Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang-orang atau penduduk Mekah yang kita nyebutnya kadang disebut dengan kafir Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin barangkali ada pertanyaan yang sekiranya bisa saya jawab, saya jawab. Ketika memang saya tidak bisa, saya no comment aja deh gitu. Cuman hanya like saja sama subscribe. Wallahu a'lam bishawab.